diatur, ada yang atur. Yang kali. Siap-siap. Kamu cewek gue lagi. Mau ke siapa ya? Jadi. Seneng banget, bangga, tapi aku maunya gimana ya, mau jadi biasa aja lah gitu. Mau jadi biasa aja kan, jadi kemana-mana gitu, nggak ada yang tahu gitu. Mau jadi orang yang biasa. Nah kalau untuk komen ini sendiri gimana sih, deg-degan nggak? Iya. Aling. Depannya gimana sih? Ini aling nih. Pengennya gimana ke depan? Kedepannya mau ngejar prestasi belajar gitu. Kan semenjak sekolah ini agak. Aling ya. Alah, cuma sabun. Tanya apa? Aki mau pulang ini. Ke sana ya? Ini toh. Kelas 1 SMP. SMP berapa? SMP negeri? Regina. Tapi aku jangan dikasih sono. Rasanya senang. Nah ya. Senang aja. Senang bisa banyak dapat pengalaman, dapat wawasan, juga banyak dapat teman. Peran Lintang sesuai nggak sama karakter kamu sehari-hari? Enggak sih. Terus gimana? Waktunya susah nggak? Enggak. Penjiwaan. Kamu datang ke sini jam berapa tadi? Jam jam 2. Dibilang sama presiden. Iya dibilangin. Kenapa? Iya dibilangin. Kemarin. Iya. Omoyo. Siapa dia? Siapa? Strada. Oh. Nanti mau bilang apa kalau ketemu? Apa yang mau disampaikan? Apa sih, sukses aja. Kalian sebelumnya ikut teater atau belajar apa? Enggak. Tiba-tiba akhirnya Di casting. Kelas berapa? Kelas berapa? Aku berapa? Kelas 2 SMP. Awalnya gimana? SMP negeri 1 Garut. SMP negeri. Raportnya gimana? Bagus nggak? Sama kayak Lintang nggak? Dah, cukup. Dah. Si duduk. Di. Yang bagus. Ambil pesan dari dia.
menyempatkan diri untuk menonton dan mendukung yang tidak kalah dengan Hollywood atau Bollywood. Baik, silakan. Kemudian saya waktu itu kelas 3 SD, saya berjanji dalam hati saya, kasih saya kepada ibu guru saya, ibu muslimah yang nanti akan kita saksikan kisah hidupnya. Dan Bapak Presiden beserta ibu dan rombongan bisa hadir untuk menyaksikan. Itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan. Film adalah mestinya bisa menjadi refleksi realitas sosial dan mudah-mudahan kita semua malam ini bisa melihat itu, dan terima kasih untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbangga hati sekali kami malam ini Bapak dan Ibu beserta rombongan akan menyaksikan film Laskar Pelangi. Sedikit mungkin bisa saya, mereka ada di sayap kanan, ada Bapak Slamet Raharjo, Yayang Senor, Rifnu Tewikana. Karya seni yang indah dan mengagumkan ini, para pendidik, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman wartawan, dan semua yang alhamdulillah malam hari ini bersama-sama kita di tempat ini. Kita patut sebagai umat hamba Allah untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insyaallah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Bangka Belitung beserta anak-anak yang datang malam hari ini bersama-sama kita di Jakarta ini. Sebelum saya menyampaikan satu dua hal yang patut kita perhatikan sebagai bangsa yang ingin maju, menyongsong masa depan yang lebih baik, tadi saya diberitahu oleh Saudara Andi Malarangeng, teman-teman wartawan ada yang menanyakan apakah jadi malam hari ini kita berada di sini untuk menyaksikan film Laskar Pelangi ini. Saya mengetahui bahwa dunia sekarang ini sedang mengalami flu, yaitu krisis keuangan yang bermula dari Amerika Serikat masuk ke wilayah dunia yang lain dan implikasinya juga dirasakan di negeri tercinta ini. Saya katakan kepada Andi, terima kasih atas apa yang disampaikan itu. Namun tolong disampaikan, kita berada di tempat ini bukan untuk berpesta pora, tetapi kita berada di tempat ini pertama tentu ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas lahirnya karya seni yang indah ini, dan juga merupakan dukungan kita. Saya juga senang karena anak-anak kita yang tadi disebutkan, kepada mereka kita harus lebih memberikan kasih sayang, bantuan agar masa depan mereka juga seindah anak-anak yang lain. Tentunya juga ingin malam hari ini dapat bersilaturahim sambil menyaksikan film yang membangkitkan semangat, yang mencerminkan karakter dari anak-anak bangsa yang ingin maju menjadi putra-putri bangsa yang insya Allah memiliki masa depan yang baik. Terus terang saya belum membaca buku yang ditulis oleh Saudara Andrea Herata. Saya juga belum menyaksikan film ini, tetapi saya mendengar dari banyak pihak bahwa karya seni ini indah. Karya seni ini patut diberikan apresiasi.
Mari kita saksikan bersama-sama pesan-pesan yang ditampilkan melalui film ini. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh beberapa rekan wartawan tadi, menyangkut krisis keuangan yang memang 2-3 hari terakhir ini memukul sistem keuangan global. Saya sampaikan bahwa sistem terus bekerja. Sejak Lebaran hari pertama, kami terus bekerja. Selesai acara ini jam 10 malam, kami juga akan membahas kembali dengan sejumlah menteri, pimpinan BUMN, Bank Indonesia, dan lain-lain untuk melanjutkan langkah-langkah pengelolaan. Tadi malam saya bertemu dengan dunia usaha untuk menserasikan langkah kita. Sebelumnya saya bertemu dengan jajaran Bank Indonesia, dan sebelumnya saya bertemu dengan jajaran Departemen Keuangan yang merupakan simpul-simpul untuk mengelola permasalahan yang kita hadapi ini. Dan saya yakin sebagian dari hadirin menyimak bahwa salah satu yang saya sampaikan dalam direktif saya menghadapi krisis keuangan yang sedang melanda dunia bukan berasal dari Indonesia, berasal dari Amerika Serikat dan memukul negara-negara lain adalah mari kita justru terus mengembangkan produk dalam negeri. Mari kita justru terus mengembangkan ekonomi kreatif. Kalau ini terus berkembang, maka ketergantungan kita kepada barang yang berasal dari luar makin susut. Kalau ketergantungan kita makin susut, maka akan bagus impor dan ekspor kita. Kalau itu bagus, maka tidak tertekan dari segi neraca pembayaran yang biasanya dihadapi oleh bangsa-bangsa yang menghadapi krisis. Jadi keberadaan kita untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif termasuk perfilman, ini bagian dari solusi besar kita, bukan hanya ketika menghadapi krisis, tapi juga untuk pembangunan ekonomi di negeri kita jangka menengah dan jangka panjang. Saudara-saudara, film salah satu bentuk ekonomi kreatif. Jangan diremehkan bahwa ekonomi kreatif ini terus tumbuh dengan baik di negeri kita. Tahun 2007 kontribusinya 7% dari keseluruhan ekonomi kita. Antara tahun 2002 dan 2007 itu ada 105 triliun yang disumbangkan dari ekonomi kreatif. Tahun 2006 saja, 2 tahun yang lalu, ekonomi kreatif menyumbang 81,5 triliun. Luar biasa. Dan ini akan meningkatkan kemampuan atau neraca pembayaran kita yang ditakutkan oleh banyak negara, apalagi menghadapi krisis ini. Ekonomi kreatif juga menampung, menciptakan lapangan pekerjaan. Ada 5,4 juta tenaga kerja yang diserap oleh ekonomi kreatif mulai tahun 2002 ke 2006. Tahun 2006 saja ada 2,2 juta saudara-saudara kita yang tadinya menganggur bekerja di ekonomi kreatif ini. Sedangkan film ini sendiri, bersama saya ada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Pendidikan, perkembangannya juga patut kita syukuri. Dulu terus terang, antara 1992 sampai 2004, apalagi kita mengalami krisis, produksi film nasional kita mengalami kemandekan. Ada yang mengatakan mati suri. Kita sepakat untuk bangkit dengan para seniman, budayawan, artis perfilman kita. Dan alhamdulillah yang tadinya pada periode sulit itu tiap tahun hanya diproduksi 2 sampai 5 judul film. Tahun 2007, it was last year, tahun lalu, telah diproduksi 53 film. Tahun 2006, tahun 2008 sampai bulan Agustus diproduksi 67 film. Yang insya Allah pada akhir tahun ini bisa mencapai 80 film. Mari kita lihat, 2006 judul film, 2001 4 judul, 2002 9 judul, 2003 13 judul, 2004 22 judul,
2005 21 judul, 2006 45 judul, 2007 53 judul, dan saya katakan insya Allah kita bisa mencapai lebih dari 70 judul. Yang menggembirakan, yang patut kita syukuri, film Indonesia telah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Liburan yang lalu, libur lebaran, dari 500 layar, 92% adalah film produksi dalam negeri. Tepuk tangan. Saya menonton Naga Bonar Jilid 2. Saya menonton Ayat-Ayat Cinta, dan malam ini kita akan menonton Laskar Pelangi. Laskar Pelangi yang saya tangkap adalah, mari kita saksikan sama-sama, menunjukkan karakter dan semangat anak-anak Indonesia yang gigih, yang berjuang, yang tidak pernah menyerah untuk menjemput masa depannya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Andrea Herata yang telah menginspirasi dan mengangkat semangat dan cita-cita ini. Tidak pernah ada jalan yang lunak anak-anak untuk mencapai tujuan yang mulia. Barangkali kita bisa menyaksikan liku-liku kehidupan, perjuangan berat yang mesti kita teladani, kita tiru, terutama anak-anak sekalian, dengan bantuan kita semua, baik yayasan, orang tua, pendidik, agar mereka punya jalan yang baik untuk menjemput masa depannya. Dan yang terakhir, prioritas pemerintah sekarang ini meningkatkan pendidikan. Sangat serius. Mari kita sukseskan secara bersama. Mari kita sukseskan pendidikan kita. Mari kita sukseskan kebangkitan perfilman Indonesia. Dan mari kita berikan apresiasi yang tulus kepada semua yang telah memungkinkan film ini hadir di tengah kita, terutama penulis buku, sutradara, produsen, dan semua yang patut kita berikan penghargaan. Demikian, mari kita saksikan bersama-sama, semoga masa depan kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Negara, kenang-kenangan tas sekolah untuk Ada 100 buah tas sekolah buat anak-anakku yang tercinta, yang pada malam hari ini nonton bersama kita. Semoga kalian semua ingat untuk belajar, karena dengan pendidikan itu masa depan kalian akan pasti lebih cerah lagi. Terima kasih Bapak Presiden, Ibu Negara, dan anak-anak. Silakan, Ibu silakan kembali ke tempat. Kau, jatuh cinta rupanya cowboy. Tak perlu berpikir dalam cinta, yang ada cuman keindahan, bunga-bunga bermekaran. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Kita tidak ada dana. Tenang saja Pak, serahkan pada mahar dan alam. Bu, aku siap diberi tugas beli kapur, Bu. Mulai sekarang aku saja lah yang beli kapur ke Manggar. Oh naik, kita ke Manggar. Mantap boy.